Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Arifin, MPM 721213212. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Wiraraja Madura. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengidentifikasi peluang bisnis pada mata kuliah kewirausahaan. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang pengertian dari identifikasi peluang bisnis itu. Maka saya sekarang akan menjelaskan kembali tentang pengertian identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui potensi bisnismu diterima oleh target pasar. Langkah ini berguna supaya kamu bisa memetakan proyeksi keberhasilan bisnismu pada masa depan. Peluang usaha sendiri berarti kesempatan seseorang wira swasta dalam mencapai tujuan bisnisnya. Apabila pengusaha melakukan identifikasi peluang usaha, mereka sedang mengukur potensi produk atau bisnisnya bisa diterima oleh masyarakat, khususnya pada target pasar mereka. Dan adapun identifikasi peluang usaha merupakan langkah-langkah yang tidak boleh dilewatkan saat membangun bisnis. Banyak bisnis berakhir gagal karena mereka sering melewatkan peluang usaha yang potensial. Selain itu, kesalahan dalam mengenali peluang usaha membuat bisnis tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat. Apa sih tujuan dari sebuah identifikasi peluang bisnis? Identifikasi peluang bisnis yaitu mempunyai sebuah tujuan, yaitu supaya visi atau tujuan bisnis bisa tercapai dengan sukses pada masa depan. Tujuan bisnis tersebut bisa berupa mencari keuntungan, mencapai popularitas, mendukung kesuksesan organisasi, nirlaba, dan lain-lain. Tujuan identifikasi peluang usaha lainnya yaitu adalah menentukan skema operasimu bisnismu. Jika mengetahui usaha dan target pasarmu, Julo First bisa mengoperasikan bisnis agar menghasilkan produk atau jasa yang relevan untuk mereka. Kamu juga bisa menerapkan strategi pemasaran dan penjualan yang menarik supaya masyarakat lebih antusias kepada ketika membeli produkmu. Bagaimana sih cara mengidentifikasi peluang usaha atau peluang bisnis? Yang pertama yaitu ada kenali masalah di sekitarmu. Peluang bisnis lahir dari permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat di sekitarmu. Kamu bisa melakukan survei atau bertanya-tanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut bisa pula berasal dari keresahanmu, karena tidak ada bisnis yang menyediakan solusinya. Siapa sangka permasalahan masyarakat bisa menjadi ide bisnis yang brilian untuk dijalankan. Yang kedua yaitu cari tahu bidang keahlian atau minatmu. Pembisnis sukses selalu mengandalkan kemampuan atau passion dalam dirinya untuk membangun usaha. Mereka pun merasa lebih enjoy dan senang apabila menjalankan usaha sesuai passion. Yang ketiga yaitu buat analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk memetakan kekuatan, yakni strength, kelemahan, yakni weakness, peluang, yakni opportunity, dan ancaman, yakni threat. Dalam hal ini, kamu harus memetakan rencana bisnismu berdasarkan 4 indikator SWOT di atas. Pemetaan analisis SWOT ini harus dilakukan secara objektif. Setelah mengetahui peluang bisnismu melalui indikator di atas, kamu bisa memaksimalkan serta mencari solusi untuk mengantisipasi kekurangan dan ancamannya. Yang keempat yaitu manfaat sumber daya yang ada. Banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usahamu, seperti bahan mentah, karyawan, atau potensi wisata di sekitarmu. Kamu harus memanfaatkannya secara maksimal agar usahamu mendatangkan potensi keuntungan yang besar. Selanjutnya yaitu kita harus melakukan inovasi. Pada langkah nomor 3, kamu sudah mengetahui ada ancaman yang berpotensi membahayakan bisnismu. Obat dari ancaman tersebut adalah sebuah inovasi bisnis. Ya, kamu harus melakukan inovasi dalam bisnismu terus-menerus. Inovasi bisa merupakan
bisa berupa perbaikan, pembaruan, dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi di dalam bisnismu. Pelanggan pun akan bertahan dan puas menggunakan produk jika kamu terus berinovasi. Selanjutnya yaitu kita harus menghitung anggaran bisnis. Kegiatan operasional bisnis akan memakan banyak biaya selama prosesnya. Kamu memerlukan sejumlah biaya untuk produksi, promosi, cetakan kemasan, dan sebagainya. Biaya tersebut akan membengkak seiring berkembangnya bisnismu pada masa depan. Sekecil apapun kamu memulai sebuah usaha, buatlah anggaran setiap saat. Anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi lebih mahal daripada harga penjualan. Selain itu, anggaran juga diperlukan supaya kamu bisa menyiapkan dana yang cukup untuk bisnismu. Terakhir yaitu kita harus meminta kritik dan saran konsumen sebagai sebuah evaluasi. Persiapan telah selesai dan kamu pun bisa memulai meluncurkan bisnismu. Namun jangan lupa untuk meminta kritik dan saran konsumen sebagai bahan evaluasi untuk bisnismu. Lagi pula, kamu mendirikan bisnis untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Jadi anggaplah masukan dari mereka sebagai hal yang penting. Lakukan juga evaluasi bisnis secara berkala, tiap minggu atau bulannya. Dari hasil evaluasi tersebut, kamu bisa mengetahui kekurangan bisnismu serta mencari solusinya. Evaluasi ini juga harus dilakukan berdasarkan fakta supaya kamu bisa memberikan solusi yang realistis bagi bisnismu. Mungkin cuma itu sedikit penjelasan dari saya tentang materi mengidentifikasi peluang bisnis atau peluang usaha. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.